Ada seorang penggali kubur yang melihat 7 perkara ganjil yang menimpa mayat-mayat yang pernah ia makamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan kisah yang menarik. Kisah tentang seorang penggali kubur yang melihat azab mengerikan orang yang meninggal dunia. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah. Oke, tak perlu lama-lama lagi, langsung masuk saja ke ceritanya. Terdapat ada seorang pemuda yang bernama Bayu. Bayu ini memiliki pekerjaan menggali kubur dan mencuri kain kafan. Dan pada suatu hari, Bayu ini menemui tokoh yang ahli ibadah. Karena apa? Karena Bayu menyesali perbuatannya dan dia ingin taubat. Dan dia pun berkata kepada ahli ibadah tersebut, "Selama aku bekerja sebagai penggali kubur, saya ini memiliki 7 perkara yang ganjil yang dialami oleh mayit-mayit tersebut. Lantaran aku ini merasa insaf dan aku merasa sudah berbuat keji, dan dengan seperti itu saya ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitulah yang dikatakan oleh Bayu. Dan perkara yang pertama, pada saat Bayu ini menggali kuburnya pada siang hari, ia melihat mayatnya ini sedang menghadap kiblat. Namun pada saat Bayu menggali kuburnya pada malam hari, tiba-tiba mayatnya ini berubah menjadi membelakangi kiblat. Dan pada saat itu juga Bayu pun menanyakan kepada ahli ibadah tersebut, "Mengapa bisa demikian, Guru?" Dan seorang ahli ibadah itu pun menjawab, "Wahai anak muda, itulah golongan manusia yang telah mensyirikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada masa hidupnya. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan mereka dengan cara memalingkan wajah mereka menghadap ke kiblatnya." Dan itulah jawaban dari ahli ibadah tersebut. Dan kemudian setelah itu, pemuda yang bernama Bayu ini pun kembali menanyakan kepada ahli ibadah tersebut. Dan golongan yang kedua, saya ini melihat wajah elok mereka pada saat dimasukkan ke liang lahat. Namun pada saat malam hari, pada saat saya menggali kuburnya, wajahnya ini berubah menjadi buruk. Mengapa bisa demikian, Guru? Begitulah pertanyaan dari Bayu selanjutnya. Kemudian ahli ibadah ini pun menjawab, "Wahai anak muda, itulah golongan mereka yang seringkali meremehkan sholat pada masa hidupnya. Padahal sholat ini adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Begitulah jawaban dari ahli ibadah tersebut. Kemudian Bayu ini pun menyambung lagi, "Wahai Tuan Guru, golongan yang ketiga, saya melihat pada saat siang hari, mayatnya itu biasa-biasa saja. Namun ketika pada malam hari, saya melihat mayat itu tiba-tiba perutnya menggelembung dan didatangi beberapa ular banyak. Mengapa bisa demikian?" "Seperti itu, Guru." Kemudian ahli ibadah tersebut pun menjawab, "Wahai anak muda, itulah golongan seseorang yang memakan harta haram." Begitulah jawaban dari ahli ibadah tersebut. Dan pada golongan keempat,
pemuda itu pun kembali mengatakan bahwa saya melihat mayatnya ini berubah menjadi batu hitam yang besar. Mengapa bisa demikian? Seperti itu, guru. Wahai anak muda, sesungguhnya golongan itu adalah manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya semasa hayatnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat tidak suka dengan manusia yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Begitulah yang dikatakan oleh ahli ibadah tersebut. Dan kemudian pada golongan yang kelima, Bayu ini melihat mayat yang memiliki kuku yang sangat panjang dan bahkan terbelit-belit dalam tubuhnya mayat tersebut. Kemudian ia pun menanyakan kepada ahli ibadah tersebut, mengapa bisa demikian? Kemudian ahli ibadah itu pun menjawab bahwa golongan kelima ini mereka yang suka memutuskan tali silaturahmi. Mereka ini yang suka memuliakan pertengkaran dan bahkan tidak bertegur sapa selama 3 hari. Kemudian golongan yang keenam ini, si Bayu tersebut melihat mayitnya ini ketika pada malam hari kondisinya ini kering keronta dan ia terapung di atas air yang berwarna hitam keruh. Ia pun kembali menanyakan kepada ahli ibadah tersebut, mengapa bisa demikian? Kemudian ahli ibadah ini pun menjawab, golongan kelima ini karena ia seringkali memakan harta riba. Begitulah yang dikatakan oleh ahli ibadah tersebut. Dan golongan yang terakhir yang dilihat oleh Bayu ini, ia melihat golongan yang tersenyum bahkan wajahnya ini berseri-seri. Kemudian Bayu pun kembali menanyakan, mengapa bisa demikian Tuan Guru? Dan kemudian ahli ibadah ini pun menjawab, golongan yang terakhir ini memiliki keridhaan dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik semasa hidupnya maupun sesudah meninggal dunia. Sesungguhnya kita datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan kembali pula ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup kita, meskipun amalan kita hanya sebiji zarah. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Tetap dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.